wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudari Pangestu sebagai moderator di kelompok ini. Pertama-tama ucapkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita rezeki dan nikmat sehat sehingga teman-teman semua dapat mendengarkan materi yang kami sampaikan ini. Pertama, saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan kepada dosen kita, yaitu Pak D, yang telah memberikan tugas ini. Pertama-tama, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami, tugas kami yang berjudul ontologi. Oke, selanjutnya sesi perkenalan kelompok. Hai, perkenalkan nama saya Erika Wardatu Sofifa. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Yudari Pangestu. Hai, perkenalkan nama saya Elmira Rahmatus Solica. Hai, perkenalkan nama saya Ashifa. Hai, perkenalkan nama saya Ida Fitri Wulandari. Hai, perkenalkan nama saya Julie Dewi Amanda. Oke semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke pembawa materi pertama yang akan dibacakan oleh Kak Erika. Silakan Kak Erika, waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Jadi, kata kunci ontologi adalah membahas hakikat yang ada. Ontologi ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengetahuan. Ontologi ini menjelaskan mengenai pernyataan apa. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika yang juga disebut dengan protofilsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realita. Realita adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Realita dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sesungguhnya hakikat realita ini, atau apakah realita yang tampak ini sesuai realita materi saja. Adapun mengenai objek material, ontologi yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Jadi, objek ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realita dalam semua bentuknya. Baik, terima kasih Kak Erika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu dibacakan oleh Kak Elmira. Waktu dan tempat dipersilakan. Karakteristik ontologi. A. Ontologi adalah studi tentang arti, ada dan berada, tentang ciri esensial atau mendasar dari yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang paling abstrak. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasar kepada logika semata. B. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori seperti aktualitas, potensialitas,
nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, dan sebagainya. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan dengan ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. C. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. D. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata atau sebagainya. Jadi, sebenarnya, ontologi merupakan studi yang mempelajari hakikat keberadaan sesuatu dari yang terbentuk konkret sampai yang terbentuk abstrak, tentang sesuatu yang tampak hingga sesuatu yang tidak tampak, mengenai eksistensi dunia nyata maupun eksistensi dunia kasat mata atau eksistensi goib. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Kak Siva. Baik Kak Siva, waktu dan tempat dipersilakan. B. Aspek ontologi, hakikat jenis ilmu pengetahuan. Dalam filsafat, studi mengenai hakikat jenis atau hakikat abstrak ini masuk ke dalam bidang metafisika umum atau ontologis. Persoalannya adalah sejauh mana fakta perbedaan dan keterpisahan ilmu pengetahuan ini merupakan kesungguhan atau kemungkinan. Secara ontologis, artinya secara metafisis umum, objek materi yang dipelajari dalam pluralitas ilmu pengetahuan bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia. Di samping objek materi keberadaan ilmu pengetahuan juga lebih ditentukan oleh objek formal. Hakikat ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani dan rohani. Ontologi juga berarti teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi bersinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Dasar ontologi ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi diri terhadap masalah yang dikajinya, yaitu hanya terfokus pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan sifat kejadian yang terjangkau fitrah pengalaman manusia disebut dunia empiris. Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurutnya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yakni orientasi terhadap dunia empiris. Ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa suatu hal terjadi. Dengan kata lain, proses keilmuan bertujuan untuk mencari hakikat objek empiris tertentu, untuk menemukan ciri berupa ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan ini, ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Oke, terima kasih Kak Siva. Selanjutnya lanjut ke materi keempat akan dibacakan oleh Kak Yuda, yaitu saya sendiri. Baik, selanjutnya yang C, aliran-aliran ontologi. Yang pertama itu ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monoisme berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti tunggal atau sendiri. Dari istilah tersebut terdapat beberapa pengertian tentang monoisme. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa segala hal dalam alam semesta dapat dijabarkan pada atau dijelaskan dalam kerangka kegiatan satu unsur dasariah atau basic. Misalnya Allah, materi, pikiran, energi, bentuk. Yang kedua, teori yang menyatakan bahwa segala hal berasal dari satu sumber terakhir tunggal. Yang ketiga,
keyakinan bahwa realitas adalah salah satu dan segala sesuatu lainnya adalah ilusi, berbeda dengan dualisme dan pluralisme. Yang keempat, ajaran yang mempertahankan bahwa dasar pokok seluruh eksistensi adalah satu sumber. Paham ini juga menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah itu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Yang kedua, ada dualisme. Aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Istilah dualisme berasal dari bahasa Latin, dualis yang berarti bersifat dua. Dualisme justru berpandang bahwa ada dua substansi dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama, dualisme pada umumnya berbeda dengan monisme, mempertahankan perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut, dunia atau Allah. Antara yang mengetahui dan yang ada dalam bidang kontingen antara materi dan roh atau antara materi dan kehidupan yang terikat pada materi, antara substansi dan aksiden dan sebagainya. Yang kedua, dualisme merupakan pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang dunia yang terpisah, tidak dapat direduksi unik. Contoh adikrodati atau kodrati, Allah atau alam semesta, roh atau materi, jiwa atau dunia intelektual. Yang ketiga, ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Istilah pluralisme berakar pada kata dalam bahasa Latin pluralis yang berarti jamak atau plural. Aliran pluralisme secara umum dicirikan oleh keyakinan berikut. Yang pertama, realitas fundamental bersifat jamak. Berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua, dan monoisme yang menyatakan bahwa realitas fundamentalnya hanya satu. Yang kedua, ada banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, yang tidak dapat direduksi dan pada akhirnya independen. Yang ketiga, alam semesta pada dasarnya tidak tertentukan dalam bentuk, tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental. Yang keempat tuh ada aliran nihilisme dalam filsafat. Nihilisme berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui invaliditas alternatif yang positif. Pengertian nihilisme dapat dirinci dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama tuh penyangkalan mutlak. Dalam konteks ini, nihilisme berarti titik pandang yang menolak ideal positif manapun. Yang kedua, epistemologi. Penyangkalan terhadap setiap dasar kebenaran yang objektif dan real. Yang ketiga, teori bahwa tidak ada yang dapat diketahui. Semua pengetahuan adalah ilusi, tidak bermanfaat, tidak berarti, relatif atau nisbi, dan tidak bermakna. Yang keempat, tidak ada pengetahuan yang mungkin. Yang kelima, keadaan psikologis dan fisiologis di mana tidak ada nilai etis, religius, politis, dan sosial. Yang keenam, penyangkalan skeptis terhadap semua yang dianggap sebagai real atau tidak real, pengetahuan atau keliruan, ada atau tiada, ilusi atau non-ilusi, penyangkalan terhadap nilai dari semua pembeda. Menurut nihilisme, etis tak ada perbuatan baik dan buruk. Yang ada paling-paling perbuatan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, terserah apa norma dan kriterianya. Yang kelima tuh ada aliran agnostik mendalam filsafat. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri.
Istilah agnostisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu a yang berarti bukan dan gnostikos yang berarti orang yang mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang. Secara global, terdapat beberapa pengertian mengenai agnostisme menurut Lawrence Bagus, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau keyakinan bahwa mustahil untuk membuktikan ada atau tidaknya Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang digunakan untuk menunjuk pada putusan tentang beberapa jenis pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang jiwa, kebakaran, roh-roh, neraka, kehidupan di luar bumi. Yang ketiga, keyakinan atau ketidakmampuan untuk memahami atau memperoleh pengertian, terutama pengertian Tuhan dan tentang asas-asas pokok agama dan filsafat. Yang keempat, ajaran yang secara keseluruhan atau sebagai menyangkal kemungkinan untuk mengetahui alam semesta. Dari berbagai pengertian di atas, secara umum agnostisme paling tidak terbagi dalam dua wacana besar. Yang pertama, paham yang berhubungan dengan wacana ketuhanan. Agnostisme di sini mengklaim bahwa manusia tidak pernah mampu untuk mengetahui hakikat eksistensi Tuhan, sehingga manusia tidak pernah bisa memberi kepastian apakah eksistensi Tuhan itu ada atau tidak. Yang kedua, paham yang berhubungan dengan realitas sesuatu. Dalam hal ini, agnostisme menyatakan bahwa manusia tidak mungkin mampu mengetahui hakikat sesuatu yang ada di balik realitas. Alam semesta dengan segala pernak-perniknya tidak akan pernah terkuat hakikat pengertiannya oleh manusia. Oke, terima kasih untuk diri saya sendiri atas materinya. Selanjutnya materi kelima akan dibacakan oleh Kak Amanda. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Yuda atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan ontologi. Ontologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh penyelidikannya, meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya, cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya, pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Jadi, maksud dari pernyataan tersebut bahwa ontologi adalah pusat dari segala arah. Ontologi juga berhubungan dengan yang namanya metafisika. Oleh karena itu, sifat Mersel atau Jasper itu meneliti tentang pengadar dan juga pengada. Pengada itu sendiri merupakan hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar diekspresikan. Ontologi itu disebut filsafat pertama. Namun, ontologi telah menggadaikan semua bagian filsafat lainnya. Tentu dalam suatu pengantar didaktis, ontologi sebagai pemikiran yang paling umum dan diuraikan pada awal seluruh penyelidikan filosofi. Tetapi, menurut uraian itu, belum cukup dicakup karena pengalaman konkret mengenai manusia, dunia, dan Tuhan. Dengan demikian, besarlah bahaya ontologi, yaitu menjadi suatu kumpulan atau sistem dari prinsip-prinsip yang melalui formalitas dan kosong belaka tanpa ada hubungan yang nyata dan benar. Oleh karena itu, kiranya paling baik ontologi dikembalikan kedudukannya semula, yaitu ditempatkan pada akhir filsafat sistematis. Baik, terima kasih Kak Amanda. Selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Kak Ida. Silakan Kak Ida, waktu dan tempat dipersilakan. Metode ontologi. Ontologi bergerak di antara dua kutub, yaitu antara pengalaman akan kenyataan konkret dan prapengertian mengada yang paling umum. Dalam refleksi ontologi, kedua kutub itu saling menjelaskan atas dasar pengalaman tentang kenyataan akan semakin disadari dan dieksplisitasikan arti dan hakikat mengada. Tapi sebaliknya, prapemahaman tentang cakrawala mengada akan semakin menyoroti pengalaman konkret itu dan membuatnya terpahami sungguh-sungguh.
Nah, yang dimaksud metode ontologi yaitu metode metafisik yang maksudnya adalah mementingkan prinsip umum yang menjadi dasar-dasar dari semua realitas. Dengan demikian, ontologi bergerak di antara dua kutub. Jadi, refleksi ontologis berbentuk suatu lingkaran hermeneutis antara pengalaman dan mengada tanpa mampu dikatakan mana yang lebih dahulu. Metode ontologi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih lanjut dan akan menjadi lebih jelas sambil berjalan dan sahnya akan tampak dalam uraian ontologi sendiri. Tidaklah mungkin bertitik pangkal dari rumus-rumus tepat mengenai mengada dan segera sesuatu yang berhubungan dengannya karena ada dua alasan. Nah, yang pertama, rumus sedemikian itu belum diberikan dasar mutlak dan kepastian ultima. Dengan menentukan rumus sedemikian tanpa jaminan definitif, ada bahaya bahwa telah ditentukan batas-batas yang terlalu sempit dan kurang supel sehingga secara a priori telah akan tertutup jalan-jalan pemikiran yang tertentu. Nah, yang kedua yaitu suatu definisi selalu mengakui suatu pengertian lain yang diandaikan telah diketahui lebih dahulu dan lebih jelas dari mengada itu. Terima kasih untuk Kak Ida atas penjelasannya. Oke semuanya, jadi kesimpulannya adalah maka ontologi berarti ilmu yang mempelajari sesuatu keberadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Manfaat mempelajari filsafat ontologi adalah membantu mengembangkan dan mengkritis berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah relasi, dapat mengeksplorasi secara mendalam pada masalah. Sekian dari kami dari kelompok ontologi. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.